Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahmawati dengan NPM 2201080030 dari Tadris Biologi kelas C. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Haris Setiaji MTI, Cisde CISDV, Cita MOS MCE sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai informasi sebagai makna data dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam ruang lingkup biologi, informasi merupakan konsep yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai proses kehidupan. Informasi yang dipahami di sini adalah makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan melalui berbagai metode ilmiah, seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Data mentah yang diperoleh dari lingkungan, organisme, atau proses biologi tertentu menjadi informasi ketika diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan dalam konteks yang sesuai. Definisi data dan informasi dalam biologi yaitu fakta mentah atau hasil pengamatan yang belum diolah. Dalam biologi, data dapat berupa angka, gambar, rekaman, atau catatan lain yang dikumpulkan melalui eksperimen atau studi lapangan. Misalnya, jumlah sel yang diamati di bawah mikroskop atau pola DNA dalam sebuah sampel. Lalu, peran data dalam biologi. Data ini memiliki peran penting dalam biologi. Yang pertama adalah untuk mendukung penelitian. Data laboratorium mendukung tradisi biologi yang bersifat empiris dan deskriptif. Data juga dapat digunakan untuk mengonfirmasi atau membantah teori dan model fenomena biologis. Yang kedua, itu memungkinkan kolaborasi. Data harus dapat dibagikan secara luas dan dioperasikan di antara berbagai laboratorium dan sistem komputer. Lalu yang ketiga yaitu menjamin reproduksibilitas. Berbagi integrasi dan anotasi data penting untuk memastikan reproduksibilitas analisis dan interpretasi temuan eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu memberikan informasi lengkap. Data biologis dapat memberikan informasi lengkap untuk menelusuri alur evolusi dan mutasi makhluk hidup. Kelima, membuka potensi penemuan dan inovasi ilmiah. Rekayasa dapat memainkan peran penting dalam genomik dan biologi. Yang keenam yaitu membantu menyiapkan eksperimen. Statistika dapat membantu ahli biologi eksperimental menyiapkan eksperimen, metode, kalkulasi, dan hasil interpretasi. Yang ketujuh yaitu mendukung penelitian biologi radiasi. Basis data bioinformatika menghubungkan data yang dikumpulkan dalam penelitian biologi, radiasi, dan data genetik dan radioterapi. Selanjutnya ini ada informasi sebagai hasil analisis data. Analisis data adalah proses mengolah, memeriksa, dan memprestasi data untuk mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks akademik atau penelitian, analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren, yaitu dengan melihat hubungan, pola, atau anomali yang muncul dari dataset. Yang kedua, menguji hipotesis. Pada menguji hipotesis ini yaitu memverifikasi asumsi atau pertanyaan penelitian dengan data. Yang ketiga, memberikan visualisasi.
yaitu menggunakan grafik, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman data. Yang keempat, menyediakan informasi untuk tindakan, yaitu memberikan dasar untuk membuat rekomendasi atau solusi berdasarkan hasil analisis. Langkah-langkah umum dalam analisis data, itu yang pertama adalah pengumpulan data. Lalu yang kedua adalah pembersihan data, pengolahan data, analisis statistik atau pemodelan, kemudian interpretasi, dan pelaporan. Berikutnya ada uraian dan contoh. Nah, yang pertama itu adalah pengertian biologi dan ilmu sains. Oke, jadi teman-teman, kata biologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari bios dan logos. Bios berarti hidup dan logos berarti ilmu atau belajar tentang sesuatu. Jadi biologi itu artinya ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta masalah-masalah yang menyangkut hidupnya. Atau dengan kata lain, biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Biologi itu mempelajari segala kehidupan, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Biologi juga membantu menjaga kehidupan umat manusia, seperti bayi tabung merupakan salah satu rekayasa yang tidak bisa dilepas dari biologi dan kedokteran. Ilmu adalah salah satu rekayasa yang tidak bisa dilepaskan dari biologi dan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kemudian adapun pengetahuan itu sendiri bermakna segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu. Misalnya mata pelajaran. Nah, ilmu pengetahuan adalah kemampuan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui serangkaian kegiatan ilmiah. Bagaimana sifat atau ciri suatu ilmu pengetahuan? Jadi, suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu apabila memenuhi syarat atau ciri-ciri seperti yang pertama adalah dengan objek kajian berupa hal-hal konkret, yaitu objek kajian biologi adalah makhluk hidup. Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu pengalaman yang nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kemudian menggunakan cara berpikir yang logis, yaitu dengan menyimpulkan dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip berpikir logis. Lalu memiliki langkah kerja yang sistematis, yaitu dengan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu hasil kajian bersifat objektif, yaitu apa adanya dan sesuai dengan kenyataan tanpa dipengaruhi kepentingan peneliti. Kemudian hasil berupa teori atau hukum yang bersifat universal yang berlaku umum di mana saja. Oke, selanjutnya objek kajian biologi. Nah, objek kajian biologi yaitu objek yang dipelajari dalam biologi mencakup seluruh organisme hidup, komponen biotik, beserta lingkungan atau komponen abiotik. Nah, komponen biotik yaitu dipelajari sebagai objek biologi mencakup seluruh organisme hidup, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang hidup di muka bumi ini, akan tetapi tumbuhan dan hewan yang hidup di masa lampau, bahkan di tempat lain jika mungkin ada kehidupan. Nah, komponen abiotik yang juga sebagai objek biologi, diantaranya itu adalah suhu, pH, cahaya matahari, yang juga sebagai objek biologi. Dan kadar oksigen, tekanan osmotik, dan kelembaban. Nah, komponen-komponen abiotik ini mampu mempengaruhi komponen biotik, begitu juga sebaliknya.
Cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antara biotik dan abiotik adalah ekologi. Yang kedua itu adalah kedudukan biologi terhadap ilmu lain. Nah, ilmu biologi tidak bisa berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang lain. Biologi merupakan ilmu multidisipliner, yaitu berkaitan erat dengan ilmu lain seperti ilmu kimia sehingga melahirkan farmakologi, yaitu biologi molekuler dan biokimia. Biologi berkaitan erat dengan ilmu fisika sehingga melahirkan ilmu biofisika, radiobiologi, dan kedokteran nuklir. Dan ilmu-ilmu sosial melahirkan psikologi, antropologi, biografi, dan sebagainya. Yang terakhir ada ruang lingkup biologi. Nah, biologi ini merupakan bagian dari sains yang memiliki karakteristik sama dengan sains. Nah, ruang lingkup biologi itu dipelajari dalam biologi, meliputi seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini, mulai dari tingkat makhluk hidup yang paling sederhana atau sangat kecil, kemudian sampai ke organisasi yang paling kompleks atau terbesar. Sebagai ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri, agar dapat mudah dipelajari, biologi harus ditinjau dari seluruh aspek secara utuh, baik yang menyangkut objek, persoalan, maupun tingkat organisme kehidupan. Struktur keilmuan biologi didasarkan pada hasil yang dirumuskan oleh tim BSJS, yaitu Biological Science Curriculum Study, sebagaimana dapat dibuat diagram seperti berdasarkan struktur keilmuan menurut BSJS, biologi ini memiliki objek berupa kerajaan atau kingdom, kemudian plantae atau tumbuhan, kemudian animalium atau hewan, protista, dan protista. Nah, ketiga objek tersebut dikaji dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, dan ekosistem sampai tingkat bioma. Adapun persoalan yang dikaji meliputi 9 tema dasar, yaitu yang pertama adalah biologi atau sains sebagai proses inquiry atau penemuan. Lalu sejarah konsep biologi, kemudian evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetik dan keberlangsungan hidup, organisme dan lingkungan, perilaku, struktur dan fungsi, serta regulasi. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, objek biologi juga terus berkembang. Klasifikasi makhluk hidup yang semula dibagi menjadi 3 kerajaan menurut Robert H. Walter pada tahun 1969 ini meningkatkan menjadi 5 kerajaan, yaitu kingdom atau regnum, plantae, animalia, protista, monare, dan jamur atau fungi. Nah, bahkan menurut perkembangan terakhir Carl Woese pada tahun 1987, makhluk hidup diklasifikasikan menjadi 6 kingdom atau regnum, yaitu plantae, animalia, protista, fungi, archaebacteria, dan eubacteria. Oke, sampai di situ saja teman-teman. Kesimpulan yang didapatkan dari esai di atas yaitu pengolahan data ini memiliki peran yang sangat vital dalam bidang biologi. Data mentah yang diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen harus dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan makna yang berguna. Hal ini mendukung penelitian, memungkinkan kolaborasi atau antar laboratorium, dan menjamin reproduksibilitas hasil. Selain itu, pengelolaan data yang baik membuka peluang untuk
fenomena dan inovasi ilmiah, serta membantu dalam perencanaan eksperimen yang lebih efektif. Dengan demikian, integrasi dan penggunaan data yang tepat sangat penting untuk kemajuan ilmu biologi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.